Pernah nggak sih kalian udah niat banget nih mau produktif tapi akhirnya cuma rebahan sambil scroll sosial media? Tenang, kamu nggak sendirian. Cuma yang jadi pertanyaan, kenapa kita cenderung merasakan malas? Pertama-tama, mari kita samakan persepsi dulu soal malas. Jadi malas itu sikap ketidakberdayaan dan ketidakpedulian dalam melakukan aktivitas. Walaupun sebenarnya kita memiliki kemampuan untuk bertindak. Perilaku kemalasan manusia dapat kita bahas dalam ranah psikologi. Psikologi itu sendiri adalah ilmu yang memperdalam terkait pikiran dan juga perilaku manusia secara ilmiah. Tapi bukan berarti bisa baca pikiran ya. Penyebab dari timbulnya kemalasan itu terdiri dari dua faktor, bisa bersifat fisik maupun bersifat psikologis. Kita akan mulai dari penyebab malas karena faktor fisik terlebih dahulu. Pertama, timbulnya rasa malas itu dapat disebabkan karena kelelahan dalam melakukan hal yang nggak penting, kayak scrolling, main game, atau nonton video. Pokoknya ngerjain hal yang nggak relevan. Akibatnya fisik jadi cepat lelah dan pikiran pun jadi nggak bisa bekerja secara efisien. Terus ujung-ujungnya malah pengen istirahat tanpa melakukan apapun. Kedua, lingkungan gaya hidup yang santai. Santai yang dimaksud di sini itu lebih kepada menyepelekan tugas dan juga tanggung jawab. Akibat terlalu santai menunda-nunda, membuat pekerjaan jadi tidak terkelola dengan baik dan terakumulasi secara berlebihan. Dan ketika kita menyadari itu semua, malah semakin malas untuk menyelesaikannya. Yang ketiga, kebiasaan multitasking atau mengerjakan beberapa hal secara bersamaan. Multitasking bisa membuat otak kita jadi cepat lelah dan menurunkan kinerjanya. Lebih baik kita fokus menyelesaikan satu persatu pekerjaan daripada kita memaksakan multitasking yang bisa membuat otak kita jadi cepat lelah dan tidak menyelesaikan apa-apa pada akhirnya. Faktor fisik lainnya bisa kurang tidur, kurang olahraga, dan terlalu banyak mengonsumsi junk food. Ketiga hal ini, inti pengaruhnya tuh sama, yaitu membuat tubuh kita jadi minim energi, kurang fokus, sehingga pekerjaan terasa berat yang memicu timbulnya rasa malas. Selanjutnya kita masuk pada bagian penyebab timbulnya rasa malas karena faktor psikologis. Pertama, membatasi diri sendiri lewat pikiran atau biasa yang kita kenal mental block. Kalau kamu membatasi diri dengan berpikir tidak dapat melakukan tugas tertentu, secara efektif itu akan memberikan perintah langsung ke otak yang memicu serangkaian respon seperti rasa malas yang membuat kamu nggak melakukan apa-apa dan tidak mengerjakannya secara maksimal. Kalau kamu terus membatasi diri kamu seperti itu, maka kata-kata kamu akan semakin tertanam di otak dan kamu semakin tidak ada gairah untuk mencoba memulainya. Yang kedua, yaitu tidak memiliki tujuan jelas. Ketidakjelasan tujuan membuat kamu kehilangan arah dan membuat kamu tidak dapat memutuskan apa yang perlu dilakukan. Pada kondisi ini, dorongan kamu untuk melakukan sesuatu jadi cuman saat disuruh orang lain aja. Dan pekerjaan yang kamu lakukan juga cenderung jadi nggak maksimal. Karena kamu sendiri nggak tahu dan nggak bisa memaknai apa yang sebenarnya kamu lakukan. Ketiga, perasaan takut gagal dan tidak berani mengambil resiko. Orang yang terlalu takut akan menghabiskan energinya dalam pikirannya sendiri. Akibatnya justru pekerjaan jadi kelihatan semakin rumit dan juga menyeramkan. Pada akhirnya, orang yang terus terjebak dalam pikiran ketakutannya tidak akan melakukan apa-apa dan menjadikan malas sebagai alasan. Nah, setelah kita mengetahui berbagai penyebab timbulnya rasa malas, maka kemudian yang perlu kamu lakukan adalah identifikasi mana yang menjadi penyebab utama kamu malas. Kemudian, coba kamu cocokkan dengan solusi yang bakal aku jelasin setelah ini. Kita masuk ke solusi yang pertama, yaitu hindari prinsip kesenangan dan lakukan prinsip realitas. Prinsip kesenangan itu adalah tentang apa yang ingin kamu lakukan saat ini juga untuk mendapatkan kesenangan instan. Prinsip kesenangan tidak memedulikan efek jangka panjang dan tidak menggunakan pendekatan logika, melainkan hanya menuruti nafsu kesenangan sesaat. Contohnya kayak scrolling, nongkrong gak jelas, dan melakukan hal yang gak penting lainnya, yang cuma memberikan dopamin instan ke otak kamu. Sedangkan prinsip realitas adalah kemampuan pikiran untuk menunda kesenangan jangka pendek untuk mencapai kepuasan jangka panjang. Prinsip realitas tidak menolak kesenangan, tetapi menundanya sampai waktu dan cara yang tepat ditentukan. Untuk mengatasi rasa malas, kamu harus bisa melawan kesenangan sesaat kamu dengan menargetkan tujuan kamu pada kesenangan jangka panjang. Atau kamu bisa melawan kesenangan sesaat lewat memanipulasi otak kamu dengan memberikan reward setelah tanggung jawab kamu selesai. Lakukan hal tersebut secara konsisten sehingga kamu secara tidak sadar akan lebih terdorong untuk fokus meraih kesenangan jangka panjang dan meninggalkan kesenangan-kesenangan jangka pendek. Yang kedua adalah lakukan pengelolaan emosi diri. Kamu bisa lakukan dengan mengidentifikasi apa yang menyebabkan kamu nggak semangat dalam menyelesaikan tugas. Kemudian, kamu cari solusinya agar
emosi itu hilang. Contohnya, misal kamu tuh malas ngerjain tugas di rumah karena banyak disuruh-suruh. Untuk menyelesaikan itu, kamu bisa lakukan dengan pindah lokasi saat mengerjakan tugas. Jadi intinya jangan biarkan emosi negatif itu terus ada di dalam diri kamu. Solusi yang ketiga, yaitu breakdown pekerjaan kamu jadi langkah-langkah yang kecil yang harus kamu lakukan dan tetapkan juga deadline-nya. Langkah-langkah kecil ini akan memperjelas kepada kamu tentang apa yang utama yang harus dilakukan dan menghilangkan kesan tugas yang begitu rumit dan juga memberatkan. Tetapkan juga kapan tenggat waktu harus diselesaikan tugas itu dan tidak boleh ada alasan menunda yang tidak jelas. Tenggat waktu membantu kamu untuk meningkatkan produktivitas sehingga kamu tidak terus-menerus terpaku pada satu tugas aja. Yang keempat, ciptakan gaya hidup yang positif dan sehat, seperti makan makanan bergizi agar otak kamu bisa berkonsentrasi lebih lama, terus juga rutin berolahraga supaya kepercayaan diri kamu meningkat dan juga mengembalikan fokus kamu. Yang ketiga, tidur yang cukup untuk pemulihan energi dan juga mengembalikan fokus. Jadi sederhananya, hidup sehat akan mengubah kondisi fundamental tubuh dan pikiran sehingga malas tidak dapat tumbuh dalam diri kamu. Oke, sekian dari gua. Terima kasih. Semoga bermanfaat.